Berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan tatap maya kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, untuk mengawali pembelajaran pada siang ini agar selalu mendapatkan kesehatan dan ilmu yang barokah dunia akhirat. Marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Kak Eka. Baik, terima kasih Kakak-kakak. Sebelum kita memulai ya Kak ya, ini sudah saya share sebelumnya terkait modul 1.2, yakni terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nampak ya Kak ya slide-nya ya? Tampak. Oke. Next dulu Kak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kembali lagi saya ingatkan kesepakatan bersama kita bahwa dalam pertemuan tatap maya selalu menyalakan kamera, kecuali memang ada kondisi darurat, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi nanti saya jaga nih kalau saya terpental, Kak Ferry sudah saya sematkan sebagai rekan itu juga ya, penyelenggara Zoom Jimit ini Kak. Jadi nanti aman ada Kak Ferry nantinya. Nah, sudah dibaca nopo dereng kakak-kakak yang kemarin yang sudah saya share PDF-nya? Belum. Tipis-tipis. Tipis. Setipis itu belum Kak. Karena nanti kita pada siang hari ini kita itu nanti ada diskusi bersama Kak. Kebun kopi nih Uta. Kenapa Kak? Kebun kopi nih Uta. Oh ya, nanti ada 3 kasus itu ya Kak, ya nanti kita bagi itu yang sudah saya share juga. Jadi biar persiapan ya. Jadi kemana ini 5 menit saja, kemana kita otomatis kita mau mempelajari PJOK yang berpusat kepada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir dari pelatihan, guru memiliki perspektif baru, pendekatan berbasis aset atau kekuatan, based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini tujuan umum modulnya ya Kak, di modulnya kakak-kakak juga sudah ada. Nah, ini. Jadi sudah diharapkan nantinya peserta sudah memiliki perspektif baru terkait pendekatan berbasis aset. Ya, apa itu pendekatan berbasis aset? Nah, ini kita elaborasi nanti bersama. Jadi agendanya pembukaan 5 menit, kemudian terkait diskusi berbasis aset itu 10 menit, dilanjutkan diskusinya 60 menit. Nanti saya bagi di ruang BOR, ya, breakout room. Itu 20 menit kakak-kakak diskusi kelompok, sisanya nanti kita presentasi. Jadi nanti setiap kelompok saya perkenankan mau presentasi menggunakan Google Slide boleh, Google Doc boleh, mau pakai Canva boleh, terserah. Jadi itu kreativitas dari kakak-kakak sendiri. Sedangkan nanti 10 menitnya kita manfaatkan untuk tanya jawab terkait memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan masing-masing dari kakak-kakak. Terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi ini kegiatan kita siang hari ini. Tadi startnya kita mulai jam 13.15 ya Kak ya. Oke, jadi ini apa? Nah, ini sudah mulai apa? Ini Mahatma Gandhi, salah satu tokoh berpengaruh di dunia yang menyatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya, jadi sekuat apapun tapi kalau tidak ada kemauan,
ya pasti tidak akan bisa jalan ini Kak. Oke, jadi saya harap kakak-kakak kuat sampai akhir pendidikan kita ini ya. Nah, sedangkan apa? Oke, ini pertanyaan terkait apa? Apa itu asset based thinking? Silahkan kakak-kakak berkomentar di kolom chat terkait apa itu asset based thinking. Silakan manfaatkan fitur chatnya. Silakan Kak, langsung dikomentari apa itu asset based thinking. Mohon maaf, fitur chat ini akan terekam juga Kak. Jadi setelah akhir ini biasanya saya akan langsung dapat kiriman email siapa saja yang kirim chat, nama-namanya sudah muncul Kak. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa kakak-kakak juga berperan aktif saat melakukan kegiatan diseminasi. Oke, jadi langsung ini sudah ada yang menjawab. Ada Kak Ferry, banyak ini Kak Ferry. Langsung. Oke. Ini langsung kopas ini ya Kak ya. Oke Kak Ferry, barangkali sambil menunggu teman-teman untuk menulis chatnya, Kak Ferry, sepertinya sudah membaca. Kira-kira asset based thinking itu seperti apa Kak? Monggo Kak Ferry. Oke. Bentar, Kak. Jadi menurut saya asset based thinking ini adalah bagaimana kita menemukan dan mengenali hal-hal yang positif yang terjadi dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, hal ini bisa kita temukan pada teman-teman kita yang aktif dalam mengembangkan dirinya, pada teman-teman kita yang selalu berimpuls dalam menyampaikan pembelajarannya. Dari di situ nanti kita bisa bekerja sama untuk memakai aset teman kita sendiri tadi untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi di sekolah kita. Seperti itu, Kak. Oke, keren untuk elaborasi dari Kak Ferry. Monggo teman-teman dibantu tepuk tangan. Nah, tepuk tangan nih, emoticon tepuk tangan, keren. Ya. Nah, Kak Sulis juga sudah menjawab, based thinking ialah cara praktis menemukan dan mengendalikan hal-hal yang positif. Oke, Kak Sulis bisa mengelaborasi sedikit, Kak Sulis, monggo. Yang lain ya, ditunggu ya. Kak Sulis, hal-hal positif yang ada dalam kehidupan sekitar. Jadi hal-hal positif itu akan menjadikan pemikiran positif itu jadi kekuatannya, sehingga apa yang ada di sekitar kita bisa menjadi potensi yang nantinya bisa untuk menggali bakat dari peserta didik kita. Oke. Ada pendapat yang lain kakak-kakak yang di chat, ayo selain Kak Ferry sama Kak Sulis, monggo yang lain ya. Jadi memang ya asset based thinking kita lebih menggunakan pendekatan pola berpikir yang memang kita berpikirnya adalah hal-hal yang positif yang ada dan bisa dimanfaatkan oleh kita untuk melakukan pembelajaran PJUK. Ya, jadi apa saja asset based thinking nanti kita akan bahas berikutnya. Selanjutnya lagi. Nah, keistimewaan asset based thinking, ada yang tahu Kak? Ayo, jangan Kak Ferry terus, yang lain ini ya. Nah, ini perlu dielaborasi lebih lanjut ya, keistimewaan asset based thinking. Nah, apa perlu ini keistimewaannya kita bahas nanti setelah di akhir ya, baru kakak tahu, oh ternyata asset based thinking seperti ini, apa seperti ini Kak? Iya, seperti itu aja Kak. Iya, karena bagi saya ini masih asing. Oke, masih asing. Siap Kak. Jadi kita lewati dulu ya Kak. Kita lanjutkan saja. Mengapa? Nah ini. Ya kalau ini CP saya lompati aja. Nah ini berarti kita langsung masuk ke main room ini Kak. Kalau langsung seperti ini Kak. Sebentar. Ya. Jadi setelah ini
saya bagi 3 kelompok, Kak. Saya bagi 3 kelompok. Nanti kasusnya Kakak lihat yang ada saya share di chat. Mana di chat WA. Jadi kakak-kakak langsung, setelah ini saya bagi dulu, sebentar, saya tambahkan dulu untuk bornya. Jadi kakak-kakak bisa berdiskusi di forumnya masing-masing. Nanti yang berada di room, mohon maaf, bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, sambil saya tunggu chatnya ini ya, tetap ya. Aset based thinking itu seperti apa? Tetap dikerjakan ya, Kak? Saya buatkan dulu bornya, Kak. Mohon izin, saya buatkan bornya dulu. 2. Yang masuk di main room berarti kelompok 1, yang masuk di bor 2 berarti kelompok 2, dan masuk di bor 3 berarti kelompok 3. Saya bagi dulu, saya ajak dulu ya, Kak. Sebentar, saya ajaknya dulu. Sebentar. Kembali dulu. Oke. Jadi saya ambil dulu, Kak. Mohon izin sebentar, saya cari namanya dulu. Ferry, Kak Zanuar, mana Kak Zanuar? Kerja di screenshot. Itu 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Saya masukkan ke bor. Saya kasih waktu 20 menit ya, Kak, ya, untuk diskusi. Jadi nanti setelah 20 menit kakak-kakak akan kembali ke main room awal. Ya, jadi ini nanti ketika ada tulisan gabung, kakak klik gabungnya. Jadi nanti kakak masuk ke ruang main roomnya masing-masing ya. Saya buka ruang. Oke, sudah muncul, Kak, panggilannya? Itu langsung Belum, bentar. Pindah langsung. Nanti langsung otomatis masuk di kelasnya masing-masing. Oke, nanti masuk di bornya masing-masing, Kak. Main room berarti tetap kelompok 1 ya. Oke, good. Nah, jadi ini yang kelompok 1 ya, Kak ya. Kelompok 1 ya, ada Kak. Oke. Kak, untuk yang di kelompok 1 bisa mendengar suara saya, Kak? Cek. Halo, Kak. Halo. Halo, dengar ya, Kak? Oke. Ini saya untuk kelompok tetap di main room. Kalau yang di main room tetap kelompok 1 dan saya harap untuk yang kelompok 1 tetap diskusi ya, Kak ya. Jangan sampai ada yang diam karena nanti yang rekam adalah yang kelompok 1 ini yang direkam oleh ini. Jadi yang bor itu yang lain enggak. Jadi mohon tetap aktif ya, Kak. Terus nanti silakan, Kak, kakak-kakak yang di kelompok 1 nanti akan mengerjakan yang kasus kelima. Ya, Kak ya. Kasus kelima, Kakak lihat nanti itunya kasus kelima terkait apa. Nah, itu Kakak diskusikan. Nanti silahkan Kakak sudah ada pertanyaannya, Kak, yang di apa tuh namanya yang di Word yang saya kirim itu. Terserah Kakak nanti mau masukkan di Excel boleh, di PowerPoint boleh, terserah nanti presentasi. Ya, ada yang mewakili presentasi. Cukup memahami, Kak, untuk yang pertama, kelompok 1, saya tinggal ke kelompok 2 kalau gitu. Ya, iya, Kak. Ya, nanti saya kembali. Saya akan melompat dulu ke bor yang kedua. Jangan tinggalkan kita, Bu. Kakak. Oh iya ini loh, iso tersipu malu ngono. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana ini? Kita apakan ini?
Bu Yeni nggak usah bingung. Aku itu sampai senden, Bu. Loh. Gak kuat mencolot aku kan. Ngono. Iki ana sungguhne Pak Ferry. Korein lho apa? Monggo Pak Ferry diperjelas nanti barangkali kita bisa Nggih. mengobok-ngoboknya gitu loh. Sebentar Pak. Nggih. Berarti kan itu satu kelompok gitu apa? Iya, kita satu kelompok ini, Bu. Oh, oke. Bu Yeni, tangi Bu Yeni. Iya napa iki? Sampeyan cemes saya gak gelem umpan. Jadi ini kan Iya, Pak. bentar Bu, ini kan ada kasus lah. Ini kan kita diminta untuk menjawab kasus nomor 5, kasus 5 ini identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Bentar Bu, ini siapa yang bocor ini? Bentar Bu ya, saya coba pahami dulu. Nggih. Pasrah pengen nenek ngono. Pasrah saya. Ya Allah, sebentar Bu ya. Bu Yeni pokoknya gak nyawat-nyawat sampean. Satu kelompok 3 orang. Jadi ini tuh Mana Pak tugasnya Pak? Saya ndeloki Pak. Sing iki apa sih Pak? bentar, saya coba saya sampaikan di sini sebentar. Tugas saya gak ero apa malah jawabannya. Aku nggone soal karo. Aduh, aku bingung Pak, bengi ku tak umek kae. Endi wis Aku dijawab. Masya Allah bengi Bu sampai jam 2 lho. Iso nggarap siji sampai selawe liyane karo nggone. Loh. Akhirnya stres aku. Sampai selawe ku apa? Aku tambah durung ero aku. Ono sing di kono kolom ya tak. Aku ngene ya Allah ngerjain opo iki aku. Oke. Bentar Bu ya. Ini terlihat di tampilan jenengan Pak. Bu. Nggih, kelihatan Iya, alhamdulillah. kelihatan. Nah ini kan ada, coba saya bacakan Bu ya. Nggih. Jadi setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalaman mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Ini. Kemudian pertemuan komunitas belajar yang dimiliki tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati pergi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara pengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi merdeka dalam belajar. Jadi ini nanti kita cari lagi Bu, yang gaya komando ini nanti seperti apa. Komando. Kemudian Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi. Sebentar, saya kok bingung ini. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK. Mungkin ini ada cara mengajar guru PJOK Untuk larinya ke prestasi mau. Iya Pak. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja sebagai kerja terbaik seorang guru PJOK. Kalau prestasi tadi juga kasus itu ya, seandainya diulas nih. Nggih, karena apa? Ngarahnya kan nggak terlalu ke prestasi, intinya kan biasanya gitu. Ini Pak ya, mungkin masalahnya di ini Pak ya. Bu Hayati juga menyampaikan itu nggih. Masalahnya kan di ini. Tapi Pak Bugar menghendaki kalau pencapaian prestasi peserta didik adalah bukti kinerja terbaik guru PJOK. Menunjukkan apa? Keberhasilan. Iya. Kemudian beberapa
Orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi juga ada yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir dalam pertemuan MGMP sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di IPMM. Nah, ini identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ini nanti kita cari ini identifikasi tiga aset apa. Identifikasi aset apa yang dimiliki oleh dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan aset dalam situasi tersebut. Oke. Jadi mungkin bisa kita pelajari lagi materinya, Pak ya. Saya observing dulu. Bentar, saya buka materi yang diberikan Bu Eka tadi. Oh, kasusnya itu menjawab pertanyaan itu tadi ya Pak Ferry ya? Iya. Ini kan kita kemarin itu kan belajar mandiri, mempelajari ini kan Pak, mempelajari. Bentar Pak, saya share screen. Sudah dibuka, sudah jenengan buka Pak, file PDF yang diberikan. Yang tadi dah. Iya. Coba tak. Yang di WA tadi dah. Ini Pak, ini. Nggih. Ini saya terlihat Pak di jenengan. Kelihatan. Nah, ini kan kalau yang pertanyaan nomor 1 tadi kan pendekatan apa kan yang dilakukan pada percakapan pada kasus di atas ya Pak. Ini kita lihat di halaman 13 kira-kira seperti apa. Terlihat di tampilan jenengan Pak? Kelihatan jelas, nggih. Oke. Pendekatan berbasis aset. Pak, ini mungkin jenengan bisa buka file jenengan sendiri ya. Saya tanya Pak, buka. Nggih, monggo. Ini yang di WA nggih. Nggih, yang di WA betul Pak. Yang dikirim, oke siap. Kelompok 1 aman Kak? Aman. Masih Oke. Saya lihat tadi aktifnya sudah. Apa itu namanya share screen. Oke, keren. Yuk silakan lanjut diskusinya. Ada yang tanyakan? Aman kan Kak? Ini Kak. Ini kan pertanyaannya ini kan nah ini Pak.
Saya ini kebetulan kan kelompok 1 ini kasus 5 ya, Kak, ya. Identifikasi Ya. pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Ini kan jawabannya ada di file PDF yang jenengan bagikan itu Ya. ya, Kak? Oke, Kak. Ini kita masih meraba-raba ya. Tapi saya sudah nemukan jawabannya, Kak. Jadi, Kak, sampean cek, Kak, ya. Kira-kira ini jawaban saya ini betul apa salah, Kak? Halo, Kak Eka. Ya. Betul lah Ya, ini, Kak. keren. Betul, Kak, ya. Share screen. Nge-lag ini ya. Oke. Sudah betul lah, Kak. Sudah di share screen, Kak? Sudah di share Ini screen, sebentar, Kak? sebentar. Nah, ini. Ya, Sudah. Kak? Ini. Oke, Ini 7 ya, Kak. menit lagi ya, ini kita mulai. Betul lah ini, Kak. Jawaban saya, Kak. Di tempat saya belum muncul ya, Kak? Lu iya, Kak. Ini saya Iya, belum muncul. screen yang Jika kakak yang saya kok enggak kelihatan ini. Pak Effendi keluar kelihatan, Pak, di Sudah layar. kelihatan, kelihatan berdasarkan studi kasus 5 ini, tentang pendekatan itu. Oh, Di saya juga. tapi namanya di saya kirim ya, Kak ya? Iya, ini saya menjawabnya di apa ini? Di Oke, Google oke. Google, Ini ya pendekatan Google Doc. berbasis pengalaman. Nggih. Oke, Experience oke, based bisa, Kak, approach. bisa. Oke. Oke, Kak, lanjut. Saya lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut, Kak. Lanjut dulu, Kak. Oke, keren. Oke. Sekarang identifikasi aset ya, Kak ya. Aset yang ada, kan aset ada 7 ya, Kak ya. Ada 7 model. Nah, Ya. itu apa saja itu? 7 modal itu apa saja? Nah, itu masuk ini. Oke. Lanjutkan, Kak. 7 menit lagi. Oke. Oke, saya pindah dulu ya. Saya ngisi ke kelompok yang lain dulu. Saya loncat lagi. Mas Ferry, sampean itu cari di mana Mas Ferry? Aku buka link yang di WA, Oke. kok munculnya cuma kasus 4, kasus 5 gitu. Ini kan file yang mana, Mas? Oh, ini jenengan ini tanya tugasnya apa tanya materinya, Pak? Enggak, yang jenengan cari, yang buka tadi loh. Oh iya, sebentar saya ping ya, Pak ya, di grup ya. Oke. Ping nggih. Iya, sekitar, Pak. Iya, lihatnya di mana itu, Mas? Iya, sekitar tuh. Yang dibagi tadi kok emang ping men ping. Sudah, Pak, di grup, Pak. Monggo. Oh, siap. Nggih, makasih. Iya. Ben rada ana pencerahan lho. Aset modal halaman 17.
Apa, Pi? Kenapa kakimu itu? Iya kenapa? Jawabnya ada apa itu? Ada. Dasar. Pas melamun. Dia orang pas melamun. Ibu, dua ibu. Apa sih? Bukan Dan sopo. Belum lengkap semuanya. Boleh. Mari, Pak. Pak, tak tahu, Pak. Waktunya kurang 2 menit paling, Pak. Kurang Kak, nanti teman-teman langsung kembali lagi ke sini nanti. Lali. Ya. Kurang 11 detik. Nah, ini nanti kembali teman-teman kembali lagi nanti. Oke, menunggu teman-teman kembali ya, Kak. Sudah selesai kelompok 1 ya? Mau. Oke, sambil dilengkapi sambil nunggu teman-teman, Kak. Oke. Sambil nunggu teman-teman, sambil saya cek juga. Ini loh, jangan itu loh. Ya mau jadi apa? Justru apa? Ibu siapa? Ya, orang itu berapa? Oh, saya rambut. Kalau ada di cek kok mau masuk rumah, nggak boleh. Enggak, semua. Cek kemana? Kedengaran. Dimut suaranya. Oke, mohon maaf. Jadi nanti apa tuh namanya? Saat presentasi kelompok 1, maka kelompok yang lain bisa memberikan argumennya ya, Kak ya, atau saling berpendapat atau menambahkan.
Yang berani presentasi dulu sinten iki? Kelompok 1, 2, 3, urut dari yang terkecil apa yang terbesar kasusnya? Kasus terkecil dulu, Kak. Kasus terkecil, kelompok 3. Ya. Siap, kelompok 3. Bisa di-share screen ya, siapa yang bertugas sebagai presentasi. Pemakainya ya. Yang saya... Siapa mau? Kak siapa, Ju? Kasulis. Iya tadi ya. Sekretaris Materinya di situ. Sudah ditunjuk jadi Oke, sekretaris berarti. silakan di-share screen dulu Kak Sulis. Bisa di-share screen. Oke, Kak Ilmi kemana ini Kak Ilmi? Selamat datang Kakak. Selamat datang Kakak. Jalan-jalan Kak Ilmi. Gak apa-apa Kak Ilmi, sip. Sambil minum. No worry, Kak Ilmi mau ke pantai ya Kak Ilmi. Oke. Yuk, monggo. Kak Sulis, bisa di-share screen? Atau bisa dibantu Kak Ferry mungkin gitu. Untuk share screen kan sama ya, semuanya tidak ada yang variasi ke Canva dan lain-lain, modifikasi di Canva dan lain-lain, apa semuanya di Google Doc? Di Google Doc tadi. Oke, berarti bisa satu Google Doc bersama berarti. Monggo. Kalau Kak Sulis bisa, monggo Kak Sulis langsung di share screen Kak Sulis. Saya tadi hanya Nanti yang menanggapi kertas, Kak. Tadi hanya coret-coret di kertas, nggak sempat bikin. Oh, enggak apa-apa kalau gitu ditayangkan saja yang Google Doc-nya ditayangkan saja. Jadi nanti yang presentasi yang menyampaikan. Ini nomor, silakan. Kasus nomor berapa Kak Sudi? Saya bantu share screen apa gimana? Oh, enggak, kasus ketiga. Kasus 3. Kasus ketiga. Yang presentasi siapa Kak? Di kelompok 3? Atau semuanya? Kak Sulis. Semuanya nanti ganti ya. Nanti yang lain nambah. Oke, silakan. Kasus ketiga, sebentar. Ketiga. Kak. Oke. Ini ya? Iya, betul. Oke. Silakan. Bisa. Yang nomor 3 Pak Arif. Ya, mungkin ada yang membacakan dulu kasusnya. Nanti yang baru yang menjawab siapa? Monggo berbagi peran. Yang moderator siapa? Monggo. Oh, pakai foto aku itu dikasih. Ini mungkin bisa bantu membaca. Monggo Pak Arif. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan capaian pembelajaran Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dan menegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat pada peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin. Dinaikkan Pak Ferry, lihatnya Pak Ferry. Sorry bosku, sorry. Menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau memasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik untuk menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah. Kepada orang tua, peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintas perkebunan kopi. Naik lagi. Pak Gerak merasa pesimis
gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan berkebun dan membuat kesepakatan mungkin ya itu ya. Sudah putus. Chatnya habis ya, Ferry? Ini. Nah, ini. Membuat MOU dapat terlaksana. Sementara itu juga tidak berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, studi kasusnya 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Monggo Bu Sulis. Oke, jadi untuk yang nomor 1, pendekatan berpikir yang dipakai sesuai dengan kasus tadi, yaitu menggunakan defisit based thinking, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan. Jadi sebelumnya kita pahami dulu apa definisinya, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu atau kekurangan, dan segala sesuatu yang akan dilihat dengan cara sudut pandang yang negatif. Jadi dari kasus di atas, dari kepala sekolah itu sudah melihat itu sebagai masalah. Jadi tanpa melakukan tindakan itu sudah divonis iki ruwet ngoten. Jadi akhirnya tidak melakukan tindakan ataupun melakukan sesuatu untuk mencoba diusahakan dulu. Oke, jadi definisinya pakai pendekatan itu tadi. Kemudian yang nomor 2, lanjut napa Kak Eka? Iya, lanjut. Oke. Atau yang lain yang menjawab? Nah, mungkin yang menjawab. Apa Bu Eka semuanya? Apa Bu Sulis semuanya? Apa yang lain? Saya juga minta tolong nanti, semisal kelompok 3 ini kan belum ditulis ya Kak ya. Sudah bagus tadi, benar kita defisit based thinking. Jadi itu nanti dibantu nulis sekalian ya Kak ya, nanti kelompok 3 nih. Oh, jawabannya langsung di bawahnya gitu. Iya. Saya buat di Canva boleh? Nanti saya kirim. Boleh. Oke, keren, boleh. Oke. Lanjut, silakan untuk yang kedua. Nomor 2, Bu Sulis apa? Ganti. Monggo, yang lainnya. Pak Juari, nomor 2. Yang tadi 7. Oke, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di situ dari yang sempat kita coba tadi bahas, di situ dari aset kemanusiaan, terus juga ada aset sosial, terus masalah aset lingkungan atau alam, dan juga yang paling kelihatannya di situ ada juga aset tentang politiknya juga. Jadi itu menurut saya dan teman-teman, atau kalau mohon maaf kalau sudah keliru. Jadi kita ambil 4 poin dari kemanusiaan, sosial, manusia, sosial, fisik, dan juga lingkungan atau alam. Karena fisik masuk kepada kegiatan pembelajaran PJOK-nya. Jadi terima kasih seperti itu Kak Eka. Oke, terima kasih. Lanjutkan yang nomor 3 Kak. Jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan. Silakan. Masih kasih. Nanti mohon menanggapi kelompok 3 ini, nanti kelompok 1 ya yang menanggapi ya. Oh iya. Menanggapi ya, bisa menambahkan atau mungkin bertanya jika memang dirasa kurang ya dari kelompok 1. Oke, dilanjut Kak. Nih, nomor 3, Kak Akbar bisa? Siap. Oke, untuk mengatasinya yaitu pertama penguatan komunikasi. Jadi memfasilitasi pertemuan antara Pak Gerak, Kepala Sekolah, dan perwakilan dari pihak perkebunan untuk mendiskusikan manfaat kerjasama, menekankan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan tanpa merusak area perkebunan dan akan memberi dampak positif bagi siswa. Yang kedua, membangun kesepakatan awal. Nah, mengembangkan proposal sederhana yang mencakup rencana penggunaan fasilitas dan aktivitas yang diusulkan, sehingga dapat menunjukkan komitmen untuk menjaga area perkebunan. Yang ketiga, melibatkan siswa dan orang tua. Jadi di sini mengandalkan sosialisasi kepada orang tua dan siswa tentang pentingnya berjalan kaki dan bersepeda,
serta melibatkan mereka dalam kampanye untuk menjaga keselamatan di sekitar area perkebunan. Yang keempat, penguatan hubungan dengan komunitas, membangun jaringan dengan tokoh masyarakat dan stakeholder lain untuk mendukung inisiatif inti. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan berlangsung, penting untuk melakukan evaluasi untuk menilai kebersamaan program yang disesuaikan perjanjian tadi. Mungkin saja yang disampaikan untuk nomor 3. Terima kasih. Mungkin sementara itu Kak Eka dari kelompok 3. Oke. Lanjut. Komentarnya dari kelompok 1. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan lingkar atau emoticon tepuk tangan boleh Kak disematkan. Ya, keren diskusinya. Tadi saya juga sempat lompat-lompat. Kelompok 3 juga aktif diskusi. Ini keren. Kak Sulis juga ternyata luar biasa juga. Cewek sendiri di antara bapak-bapak, kakak-kakak ini keren sekali ini juga. Komunikasinya bagus sekali. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, silakan. Pak Fendi, monggo Pak Fendi. Tanggapan dari kelompok 1? Cek. Kak Ferry kelompok 1 siapa saja Kak Ferry? Saya Bu Yeni dan Pak Zanuar Effendi. Ini. Saya juga bingung mau tanya apa ini. Man berarti sudah paham? Man. Lanjut. Jadi saya izin share screen dulu ya Kak ya untuk membahas yang 3, ya Kak. Oke, mohon izin dulu bentar. Nanti kita lanjutkan di kelompok 4 setelah ini. Oke, kita ada waktu 1 jam untuk diskusi. Ya, ini untuk kasus 3 ya Kak. Tadi pertanyaannya ada 3 ini ya. Identifikasi pendekatan apa, kemudian identifikasi asetnya apa saja, dan strateginya. Jadi tadi sudah betul, tepuk tangan dulu buat kelompok 3, sudah betul, deficit based thinking. Jadi tadi, hambat yang dipikirkan bukan apa yang menjadi kekuatan, tapi, waduh, ya tadi benar, kekurangannya dulu. Ya, jadi tidak berpikir ini malah hambatan-hambatan yang difikirkan dahulu. Oke, jadi betul defisit. Jadi ada 2 pendekatan ya, 2 pendekatan berpikir yang kita bahas pada modul ini. Yang satu adalah deficit based thinking, yang kedua adalah asset based thinking. Mungkin kakak saya dulu juga awal-awal waktu pembelajaran ini saya juga baru dengar deficit based thinking dan asset based thinking. Mungkin yang CGP Kak, saya udah dengar ya Kak ya, asset based thinking sama deficit based thinking. Berbagi pengalaman mungkin Kak? Ya, ini sudah saya belajar 1 bulan kemarin kalau tidak salah. Cuman ya sekarang agak lupa lagi. Ya, saling ketergantungan kan Kak ya. Jadi materi CGP, PPD, dan PKG ini saling keterkaitan Kak. Nah ini tadi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat tadi ya, terkait dengan kebijakan kepala sekolah itu sangat menghambat sekali karena kepala sekolahnya tadi sudah bilangnya wes ruwet gitu ya Kak ya. Tadi sudah yang disampaikan belum dicoba langsung. Sudah memberikan judgement apa ya, sudah menjudge duluan. Oh Kak Isa angel gitu ya. Jadi memang ini ya luar biasa tadi. Saya sempat mohon maaf ya Kak ya. Saya sempat juga ini teman-teman sudah ternyata banyak yang sudah membaca, keren. Tadi saya lihat diskusinya keren. Nah ini sudah ya, jangan lupa nanti di kegiatan ansikronus kakak itu ada pertanyaan ini ya Kak ya, nanti bisa dijawab ya Kak ya, jangan lupa, ini saya mengingatkan saja. Nah ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam guru PJOK. Nah ini jadi kita memandang sumber daya yang dimiliki itu sebagai aset. Ya, terus misal, oh tapi lo ini bolaku cuma sekian, ya sudah, kita memanfaatkan yang kita punya.
Ya, seperti bolanya cuma 5. Nah, ini berarti bagaimana guru memodifikasi. Jadi, aset yang dipunya itu yang kita kembangkan. Seperti itu, Kak. Terus juga, ini ya, saya lewati ya. Nah, ini perbedaan antara tadi defisit dan aset. Jadi ini, Kak. Ya, ini tadi benar. Fokusnya adalah mencari kelemahan dalam sistem. Ya, sedangkan kalau di aset, fokus kita adalah mengapresiasi kekuatan, potensi, dan aset yang dimiliki. Ya, masalah itu tantangan, bukan fokus kita, gitu ya. Jadi bedanya di sini, Kak. Jadi kerangka berpikir kita rubah. Paradigma guru PJUK sekarang kita tidak lagi berpikir secara deficit based learning, deficit based thinking, tapi kita sudah asset based thinking. Ya. Nah, ini kita lanjut lagi kelompok. Ini kasus 5, berarti kelompok 1 dulu ya, sekalian ya, yang presentasi nggih. Cek. Kelompok 1. Siap? Langsung kelompok 1 ini 5 dulu. Monggo, kelompok 1. Bisa itu screen sendiri atau ini saja dipakai juga nggak apa-apa. Atau Oke. screen sendiri boleh, Kak? Saya tutup dulu ya. Monggo, silakan untuk kelompok 1. Saya bacakan tadi. Iya Pak, saya siapin ya Pak. Jenengan sing jawab nggih ya. Nanti yang mengomentari kelompok 2 ya, Kak, yang memberikan tanggapan dan lain-lain kelompok 2. Kak Argo dan kawan-kawan siap ya. Untuk Ya, studi Argo. kasus 5. Oke, siap. Lanjut. Oke. Untuk studi kasus 5, setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK di tingkat SMP dimanfaat Bu Hayati sebagai tempat berbagai Allah. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dalam membuat anak-anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan, Pak Bugar dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah salah satu bukti pencapaian prestasi peserta didik di dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dan pemaparannya yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu singkat dan terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar, di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Berdasarkan studi kasus 5, 1. Indeks pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Monggo, Yai Ferry.
Biyani, Bu Yeni, nggih Bu Yeni. Monggo, Bu Yeni. Mboten ngantuk. Nggih. Monggo, Biyani. Pendengar aja, Pak. Loh, itu loh, Bu, tinggal baca itu loh, Bu. Yang mana? Nomor berapa? Ini. Nomor Ini 60, Bu. Tinggal baca ini, Bu. Oh, Bu Hayati membagikan pengalamannya mengikuti PPKG PJOK dan menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Pengalaman langsung ini menjadi dasar bagi beliau untuk menyuarakan pentingnya perubahan pendekatan dalam pembelajaran PJOK. Guru lain, beberapa guru mungkin juga berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran, baik yang berhasil maupun yang kurang berhasil. Yang kedua itu tak, Pak? Diguyu ya, jadi guyu Mbak. Nomor 2 itu, Pak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki loh, hilang. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut? Jawabannya aset manusia. Bu Hayati sebagai seorang guru yang telah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang pendekatan pembelajaran yang efektif. Beliau juga memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi rekan-rekannya. Guru-guru PJOK lain, masing-masing guru memiliki pengalaman, pengetahuan, perspektif yang unik. Mereka merupakan sumber daya yang berharga untuk berbagi ide, pengalaman, dan solusi. Dengan ketua MGMP-nya, ketua MGMP berperan penting dalam memfasilitasi diskusi, memberikan dukungan, dan mengambil keputusan untuk pengembangan komunitas. Ibu, sekarang saya Bu biar jawab juga Bu ya. Siap. Oke. Selain dari aset manusia, di sini juga ada aset sosial, yaitu di komunitas MGMP PJOK. Juga ada jaringan profesional melalui MGMP, kemudian ada dukungan dari pihak sekolah juga. Terus ada aset intelligible atau pengetahuan tentang berbagai pendekatan pembelajaran, kurikulum dan evaluasi merupakan aset yang berharga bagi guru. Kemudian ada aset fisik, ada ruang pertemuan, ada peralatan pembelajaran, ini juga ada termasuk aset yang dimiliki dalam cerita di atas. Kemudian nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut, yaitu kita membangun peta kekuatan komunitas KKG ini seharusnya. KKG yang diketuai Kak Argo. Kalau di sini MGMP betul sih. Kemudian kita juga bisa mengembangkan program pengembangan profesional bagus aset seperti pelatihan, mentoring, dan studi kasus. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas, membangun jaringan dan kemitraan. Seperti itu presentasi dari kelompok 1, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih. Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Oke, kasih tepuk tangan tingkat dulu untuk kelompok 1 semuanya, biar semangat. Ya, tanggapan dari kelompok 2, silakan Kak Argo dan kawan-kawan terkait tanggapannya. Tadi memang MGMP ya Kak, karena tadi siapa tadi itu di SMP, makanya MGMP. Ya, Bu Hayati di SMP, di tingkat SMP. Monggo Kak Argo silakan. Mungkin Kak Sigit dulu, monggo. Kak Sigit. Kak Jauri. Boleh. Ayo yang belum bersuara, biar ini kan akhirnya saya dengar suaranya Kak Akbar, dengar suaranya Kak Sulis tadi. Yuk. Iya Bu. Saya itu penasaran sama suaranya Kak Hadi, Kak Nurlaili ini, terus Kak Sidik sama Kak Hilmi. Penasaran saya sama suara saya. Kak Hilmi tadi masih kemana tadi? Di jalan.
Di jalan tadi, Kak. Kalau Kak Hadi, mana Kak Hadi? Halo Kak Hadi. Kan satu kelompok tadi sama Kak Ferry kan? Bukan, saya Pak Januar Oh, bukan? Effendi sama Oh, kelompoknya Pak Argo ya tadi Pak Hadi? Bukan? Bukan juga? Boten. Ayo, kelompok siapa berarti Pak Hadi ini? Pak Hadi, kelompok siapa tadi Pak Hadi? Ayo, jangan-jangan nggak masuk ke main room tadi ya. Halo Kak Hadi, mana Kak Hadi? Kak Hadi. Sama suaranya Pak Punjung ya Pak ya? Pak Punjung. Pak Punjung. Mana Kak Punjung? Kak Punjung. Hilang lagi Kak Punjung. Temennya Kak Argo ini ya. Monggo silakan tadi siapa Kak Argo yang duluan, monggo. Nggih. Kelompok 2 silakan. Yang sewu nggih. Oh, Nggih. saya menanggapi secara keseluruhan mboten omong-omong nggih. Maksudnya Mboten untuk apa-apa. penjelasan tadi, bukan keseluruhan gimana nggih. Yang pertama saya ini mulai terbuka untuk apa namanya Service thinking. cara berpikir saya maksudnya. Tadi itu saya masih meraba-raba, plus ada gangguan jaringan juga, saya pindah-pindah lokasi, jadi tidak mendengar secara seksama nggih, ngapunten. Yang tadi yang di awal, terus jadi mendengar penjelasan dari kelompok yang ini tadi itu sangat istimewa sekali, dan saya mulai ternyata seperti ini untuk mengerjakannya. Gitu. Jadi yang pertama itu kan identifikasi pendekatan berpikir. Apa yang disampaikan sangat bagus nggih, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak ngapunten. Kula sungkan ngomongnya, tapi ada beberapa hal yang tidak sampai ke saya gitu loh. Jadi yang Bu Hayati tadi itu sepertinya dijelaskan bahwa komando ini salah gitu. Apa namanya, pembelajarannya itu agak Kaku. Padahal ada beberapa hal yang bisa diambil di kegiatan yang atau mungkin pemahaman model pembelajaran yang A atau yang tadi yang komando itu tadi. Itu jadi mungkin ada bisa dibandingkan terlebih dahulu. Jadi si A model A itu bagusnya di mana, kelemahannya di mana. Kemudian yang berikutnya model B itu bagusnya di mana, jeleknya di mana, nanti dikompetkan seperti itu. Terus tadi juga dijelaskan bahwa identifikasi aset yang dimiliki ini, terima kasih banyak kelompok sebelumnya Pak Ferry dan kawan-kawan, Bu Mama, Kak Yeni ya. Mama Yeni, Kabupaten Kak Eka biasanya manggil Mama Yeni. Ini jadi akhirnya saya mengetahui bahwa untuk identifikasi itu kita aset manusianya atau bener aset manusianya itu seperti apa sih, kemudian aset sosialnya seperti apa, sudah sangat jelas sekali bahwa kita sebagai guru tidak bisa berdiri sendiri, jadi perlu dukungan dari rekan sejawat atau komunitas yang membantu agar kita dapat berbagi kesulitan, atau mungkin kita malah yang menjadi pemecah masalah di situ. Begitu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah yang nomor 3 itu jelaskan strategi, bener nggih, strategi apa yang akan dikembangkan, yaitu membangun peta kekuatan komunitas MGMP. Alhamdulillahnya MGMP khususnya di ini ya, kalau di SD kan ada KKG nggih. Ya, jadi mungkin hampir sama persis, kalau MGMP kan mata pelajaran, kalau di KKG kan guru SD aja MGMP-nya itu namanya berbeda, tapi insya Allah dalamnya sama Kak. Jadi kita sangat memerlukan MGMP yang solid dan saling membantu, yang tidak saling merendahkan satu sama lain gitu. Atau mungkin adu kekuatan ya. Maksudnya MGMP ku lebih bagus daripada MGMP yang lain. Begitu Kak. Terima kasih banyak. Saya sangat terima kasih nggih, Kak Yeni, Kak Ferry dan kawan-kawan. Jadi saya tahu ternyata tepuk tangan buat semuanya peserta diseminasi PKGP JOK kelas 1. Oke, keren ya. Terima kasih. Saya juga izin
share screen lagi nggih. Terkait tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Sebentar. Ada yang raise hand? Oh iya, Kak Sidik, yang bisa dibantu? Mohon maaf, Kak, mungkin Salah pencet itu mungkin. belum diaktifkan mikrofonnya, Kak. Nggih. Sorry, tadi salah pencet. Ya, Kang. Pak Pendi monggo. Siap, Kak, siap. Oke. Oke ya, Kak. Aman ya, Kak? Kita lanjut ya, Kak. Jadi tadi ya, yang disampaikan kelompok 1 dan ditambahkan oleh Kak Argo tadi, cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada. Betul, salah satunya ya dari komunitas MGMP PJOK. Oke, ya. Luar biasa elaborasinya kakak ini. Nah, ini juga ada lagi aset pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Jadi di sini bukan berarti mengajar gaya mengajar komando itu salah, bukan. Mau model seperti apapun pasti kita juga secara implisit pasti ada komandonya juga ke anak-anak. Cuma mungkin porsinya tidak sebanyak ketika benar-benar komando yang semuanya diatur oleh guru, gitu Kak G. Nah, ini juga peran aktif peserta dalam kegiatan MGMP. Alhamdulillah kalau kakak GSD kompak semuanya G. SMP bagaimana Bu Yeni? Untuk SMP aman? SMP aman, teman-teman SMP. Alhamdulillah. Kita kompak-kompak aja Bu Yeni ya. Alhamdulillah. Lain kali diajarkan itu Kak antar kakak GMP biar bisa berkumpul bersama. Monggo Kak Argo itu apa? Igornas. Menjembatani. Apa Kak? Ayo Kak Argo ya. Ketua Igornas. Igoranya monggo diaktifkan. Kalau yang SMA ketua GMP-nya Kak Kunjung ini. Mana Kak Kunjung ini? Iya. Loh, Bu Yeni ngajar di mana sih Bu Yeni? SMP. Pindah jenjang Kak Ferry. Siap. Naik tahta ke SMP. Tahta. Oke, jadi ini ya Kak ya yang memang perlu dikembangkan. Nah, ini lanjut lagi. Untuk kasus 3 dan kasus 5, apakah ada yang perlu dibahas atau aman? Gimana Kak? Aman? Kita lanjut di kasus 4. Cek. Suara saya kok mantul ya? Oke. Lanjut Kak, langsung dulu kasus studi 4. Kalau lanjut monggo kelompoknya Kak Argo. Saya akan screen-nya. Silakan Kak Argo. Saya menambahkan nanti yang mengkomentari adalah Pak di kelompok berapa tadi? 2. Ya, yang menyampaikan kelompok 2. Oke, silakan Kak Argo. Monggo menawi Kak Sigit tadi yang berpikir dan menulis. Monggo Mas Argo sembah naik. Iki aku nggawe HP tulisannya gak ketok. Pak Effendi itu makan apa ya? Saya kan kepingin. Saya juga. Monggo COD. Monggo COD. Mungkin langsung saja. Ini melanjutkan dari yang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya baru menemukan seharusnya saya menulisnya atau mungkin menjawabnya itu seperti apa bersama teman-teman ini. Ngapunten tadi alasan saja ya, alasan saya adalah tadi saya sempat terputus atau mungkin sinyalnya putus-putus.
karena ternyata ada perbaikan wifi sebenarnya tadi. Saya di sekolah, ini adalah alasan saya. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan, tapi beberapa jawaban itu sudah ditulis sama kelompok, tapi sepertinya masih kurang lengkap kalau dibandingkan sama kelompok istimewa kelompok 1 tadi. Ini langsung saja saya di studi kasus 4 nggih. Studi kasus 4 itu mungkin beberapa teman-teman sudah membaca tadi. Jadi di SMA Jiwaraga itu terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua atau dari paguyuban ya ini ya, dan donaturnya sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang terjadi, yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Niki ngapunten, maksudnya teman-teman bisa baca ini di Google Doc nih, atau perlu share screen nih? Pak Ketua, Pak Ferry, lagi ngapain? Apa saya bantu share screen? Nyun sewu, bisa minta tolong Kak Eka. Bentar ya Kak. Ini soalnya saya bacanya juga langsung di Google Doc, jadi teman-teman mungkin sebenarnya bisa coret-coret juga di situ. Ini ya Kak. Nggih. Saya lanjutkan lagi, jadi atau mungkin saya simpulkan langsung ya biar tidak terlalu panjang ya. Jadi di SMA Jiwaraga ini semuanya bagus, tapi pengelolaan alat atau alat penyimpanannya itu kurang bagus. Seperti ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil satpas, dan guru PJOK, serta perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan yang tadi antar lempar antara guru PJOK dan penjaga sekolah masalah kunci gudang atau penyimpanan. Kemudian wakil bidang satpas menyampaikan keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Berdasarkan studi kasus tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi. Jadi pendekatan berpikir yang digunakan oleh guru dalam situasi ini dapat diidentifikasi sebagai asset based thinking, yaitu pendekatan yang fokus pada identifikasi dan pemanfaatan aset, kekuatan potensi yang ada dalam individu, kelompok atau sistem. Ya ini mungkin saya agak ngapunten, maksudnya agak sungkan juga tadi, karena seharusnya untuk identifikasi aset apa saja yang dimiliki adalah aset manusia dan sebagainya tadi, tapi karena tadi beberapa gangguan dan sebagainya, ini alasan saya. Jadi jawabannya itu mengidentifikasi alat yang masih bisa digunakan dan yang perlu dipergunakan. Ini mungkin nanti perlu dilengkapi lagi, nggih. Ngapunten, saya membacakan jawaban saya, tapi saya juga mengkritik jawaban saya. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi ini ngapunten Kak Eka, maksudnya saya juga sungkan nih, karena seharusnya ada jawaban yang lebih bagus, yaitu sesuai dengan identifikasi aset tadi, aset manusianya yang perlu dikembangkan, jadi tanggung jawab yang seharusnya itu seperti apa, kemudian ada SOP yang harus dilakukan untuk meminjam alat dan menggunakan, kemudian setelah itu dapat ketika alat-alat yang diketahui masih bisa digunakan dengan baik akan digunakan, kemudian yang alat-alat yang kurang bagus itu
bisa dirawat atau mungkin bisa diperbaiki. Kemudian yang sudah tidak bisa digunakan itu ada dua opsinya, yaitu bisa dibuang atau dihapus, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai daur ulang, seperti mungkin ada beberapa alat seperti kalau di SD itu ada peralatan olahraga anak, ya, ada beberapa yang memakai ini kayak torpedo itu, biasanya torpedonya sudah patah, mungkin masih bisa disambung, atau mungkin torpedonya diganti dengan tongkat yang lebih soft, yang lebih panjang dan soft. Begitu. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, kasih tepuk tangan melingkar dulu untuk kelompok kedua ya, Kak Argo ya? Nggih. Kedua, oke, silakan. Yang memberi tanggapan adalah kelompok ketiga. Monggo, saya persilakan untuk kelompok ketiga. Ini Kak Aris dan kawan-kawan. Monggo, Kak. Kelompok 3 cek. Tadi ada Kak Arif, ada Kak Sulis, ada Kak siapa lagi ya? Ada Kak Johari juga. Siapa lagi Kak tadi Kak? Kak Akbar juga ya? Akbar senyum-senyum Akbar. Ya silakan Kak Arif. Nggih. Kelompok 3 bagaimana memberikan tanggapan? Kelihatannya Kak Eka sudah jawaban dari Kak Argo sudah bagus, sudah difahami oleh teman-teman kelompok 3 mungkin. Jadi tidak ada tanggapan. Jadi sangat inspirasi mungkin. Baik, terima kasih Kak. Jadi ini tadi ya Kak, salah satu asetnya mungkin lingkungan ya, yang terletak di daerah perkotaan atau strategis. Kemudian ini fisik ya Kak, kalau sarana prasarana ini termasuk fisik, jadi aset fisiknya. Jadi memang luar biasa sarana prasarananya. Terus secara finansial, pendanaannya luar biasa. Aset manusianya, stakeholdernya lengkap ini, sampai komite aja juga masuk. Ya, jadi ada donatur, ada orang tua dan komite tadi ya, itu akan mendukung. Nah ini juga ada kebijakan, berarti politik ya. Jadi ada upaya kepala sekolah, ini berarti masuk mode politik, aset politiknya. Jadi kebijakan kepala sekolah untuk mengumpulkan semua wakil kepala sekolah, kemudian bahkan ada perwakilan komite, ini juga merupakan salah satu aset politik yang dimiliki. Nah, ini berarti manusianya, aset manusia. Jadi peserta didiknya, aset peserta didiknya, dia sudah menyampaikan pendapat. Kemudian komite juga, ini merupakan aset manusia yang dimiliki oleh sekolah tadi, kasus keempat. Keempat ya. Jadi ini. Oke, Kak Sulis, monggo kalau ada kegiatan, monggo dilanjut Kak Sulis. Oke, jadi seperti ini ya Kak ya, untuk kasus keempat. Nah, ini kebijakan kepala sekolah. Nah, ini ya, perlu ada 7 aset. Jadi ada aset manusia. Manusia ini bisa dari guru, kepala sekolah, komite, kemudian yang mungkin masyarakat sekitar sekolah, itu juga termasuk aset manusia. Ya, hingga finansial dan politiknya. Jadi seperti ini Kak, ini aset yang perlu kita gali. Oke. Nah, karena ini akan ada tugas berikutnya Kak. Ini tugas kita berikutnya. Jadi kakak-kakak diminta untuk menyebutkan apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Jadi kakak-kakak bisa menyampaikan, akan saya link chat, kakak klik aja, itu ada Jamboard, silakan sudah saya bagikan, tampak ya di dalam chat, diklik saja.
nanti akan muncul seperti ini kakak-kakak. Nah, ini ada link Jamboard. Ini untuk slide 1, ada 7 slide ya Kak. Ini sudah saya kasih namanya masing-masing, silakan diisi. Aset manusia di kata, siapa yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran PJOK, siapa saja. Kemudian aset sosial, kalau yang pertama tadi sudah saya buatkan note-nya ya Kak, sudah ada namanya masing-masing. Yang slide kedua dan seterusnya, kakak cukup ini Kak, ada tanda sticky note. Ini Kak ya, ini kakak klik satu kali nanti akan muncul seperti ini Kak. Ini tinggal kakak tulis namanya kakak, ya. Misal saya nah ini langsung saya isi asetnya apa, oke ya Kak ya, lalu disimpan. Nanti akan muncul seperti ini Kak. Ini contoh ya, kita belajar untuk menggunakan Jamboard juga Kak. Jadi aset sosialnya apa Kak? Kalau tidak ada ya dikosongi saja. Jadi mulai dari aset politiknya seperti apa, bagaimana, bisnisnya sudah memadai apa belum, lingkungan alam, sampai finansialnya. Ya, apakah berharap BPUPP-nya atau berharap bosnya ada kesulitan, nah itu nanti disampaikan, mendukung atau tidak. Paham kakak-kakak mengenai Jamboard? Yang sudah pernah menggunakan Jamboard silakan raise hand aja atau emoticon jempol. Satu kali aja di ininya masing-masing biar saya juga lihat apakah kakak-kakak sudah banyak yang bisa menggunakan Jamboard. Aman ya kayak gampang ya? Oke. Baru kali ini. Oke, baru kali ini. Oke, biar tahu Kak. Ya. Nah, ini berarti dapat ilmu baru. Kita nanti hari ini ada aplikasi Jamboard sama Padlet. Oke. Jadi coba Kak, dikerjakan ya, monggo. Silakan. Yang diklik di messenger ini toh. Ya, contoh ini nampak ya Kak ya. Contoh punyanya Kak Arif. Kak Arif mau jawab, tinggal klik 2 kali aja Kak. Klik 2 kali lah ini Kak Arif bisa langsung mengisi. Nanti disimpan. Diklik di namanya itu ya. Iya, betul. Nanti kalau sudah selesai yang slide 1, kakak lanjut pindah slide frame berikutnya ini. Diklik aja nanti. Nanti ambil sticky note-nya, baru diisi lagi. Gitu. Ya Kak? Ya. Oke, silakan 5 menit Kak. Jadi aset apa saja? Silakan. Jadi ini memang semua sama Kak. Jamboard. Suaranya mantul-mantul, Bu. Enggak. Nah, ya ini. Suaranya kakak juga mantul. Ini dari perangkatnya simpen ya. Masuk dari Pak Arif sepertinya ini. Pakai speaker ya, mungkin Pak Arif. Nah, coba Pak Arif di itu apa? Di mute dulu. Cek, mantul? Oh, tidak ya? Tidak memantul. Nggih, bersih suaranya. Nggih. Berarti Kak Arif. Nggih, silakan diisi. Oke, Kak Akbar sudah bisa mengisi. Good. Aset manusianya Kak, disebutkan Kak. Aset manusia berupa tadi yang saya sampaikan. Enggak yang lain. Saya tunggu 5 menit ya Kak. Sekarang jam 2.40, maka selesai. Yang sudah langsung menuju ke slide berikutnya Kak. Kak, langsung ke slide kedua aja, langsung diisi Kak. Kak, langsung ke slide kedua sampai slide ke-7. Jadi 7 modal tadi diisi semua. Kak, kalau sudah langsung pindah ke slide berikutnya. Niki lewat HP niki buka nopo, Bu? Oke, saya coba lewat HP juga. Saya coba. Saya share. Kok podo, aku lewat HP kok bingung rodokan. Kula gocekan kok, Pak. Mangkane kula sanjang nih wau. Bingung ya, kula. Gitu ya Kakak. Lain kali itu ya. Pakai apa namanya? Laptop aja enak biar bisa cepat. Bentar, saya kasih linknya dulu. Coba dibuka dari HP-nya.
Oh, kalau dari HP biasanya harus install aplikasi, Kak. Sudah kemarin. Oh, keren. Sudah pernah menggunakan apa, Kak? Jamboard, Kak? B-nya. Iya, harus. Ya, kok punya saya nggak bisa dibuka ya? Oh, nggak bisa ya. Ini Sebentar, nggak bisa Kak. dibuka. Sebentar. Dan ini sudah. Nggak bisa dibuka Pakai ya? HP kok gak bisa dibuka, ngapunten, iki bingung isian. Oke, coba, Kak, slide-nya. Coba lagi. Nah, tetap nggak bisa ya? Caranya tadi diklik namanya terus ditulis. Klik 2 kali, Kak. Iya, terus diketik aja. Itu yang pakai laptop. Untuk soal Ya, kata bisa aja, Kak. Nanti yang tidak menggunakan laptop hari ini bisa ditulis dulu di kertas. Nanti kan ini linknya akan tetap toh, Kak. Linknya. Ya, nanti bisa dibuka lagi di laptopnya. Nah, malam nanti atau sore, yang penting mengerjakan ya, Kak. Karena ini merupakan bukti saya juga bahwa Kakak juga ikut mengerjakan. Oke, jadi nggak apa-apa, nanti sore atau malam boleh ketika pulang ngambil laptop boleh diisi ini. Oke, yang sudah pakai laptop silakan diisi. Kayak yang sudah di rumah wajib mengisi ini ya. Sampai slide ke-7. Nah, sampai slide ke-7. Oke, Kak Ferry, aset manusia. Boleh punyanya siapa? Ini tambahnya Kak Ferry tak ini? Kurang panjang, Kak Ferry. Bisa diganti warna ya, Kak? Nah, bisa diganti warna. Silakan. Ini punya siapa ini? Yang nyempil Bukan gitu. saya. Kenapa? Bukan punya saya ini. Bukan punya saya. Oh, pindah slide dulu, Kak. Oh, Kak Akbar. Kak siapa? Cek. Yang kecil ini punya siapa? Kurang tahu, Kak. Mohon maaf, Kak. Ini saya mau tanya. Ini pertanyaannya ini dijawab per halaman itu per aset ya? Iya, per asetnya. Per halaman itu per aset. Jadi saya Asetnya. salah. Ya, jadi sudah saya bagi, Kak, biar Kakak juga buat belajar kita juga, Kak. Maksudnya biar bisa membedakan aset manusia itu yang masuk aset manusia apa, modal manusia itu apa Hal penting saja. apa yang Oke. Makasih, Kak. Terima kasih. Siap. Jadi ini sticky note kita aja, Kak, untuk memudahkan mengingat. Setelah ini kita belajar Padlet, Kak. Padlet juga sama, tinggal mengisi aja kok, Kak, sebenarnya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya, mungkin kalau SD mungkin agak kesulitan ya, Kak, ya, kalau anak-anak SD. Tapi anak-anak SD zaman sekarang tuh luar biasa juga loh, Pak, untuk kemampuan digitalnya ini. Anak-anak kelas 5-6 yang sudah memakai, yang kelas 4 bisa diterapkan ini, Kak. Kayak semisal membuat kesepakatan kelas, sekarang sudah nggak perlu maju ke papan, mungkin bisa sticky note, bisa kesepakatan kelas. Ini termasuk apa tuh namanya, PMM, tugas PMM, Pak, kayak aksi nyata loh, Kak, bisa dimanfaatkan aplikasi ini, Kak, Jamboard. Kayak gini. Oke, lanjut di slide berikutnya ya, aset manusia. Oke, aset manusia itu berupa apa saja? Guru, oke, murid-murid. Oke, lanjut ke aset sosial, Kak. Langsung pindah slide yang kedua. Sampai ke-7 aja. Ya, sampai yang ke-7 saja. Langsung buat sticky note sendiri ya, Kak. Oke, saya kasih 5 menit lagi biar kita tidak terlalu lama juga, Kak. Ya, kalau di HP nggak bisa dibuka ya. Saya sudah install aplikasi Jamboard. Jamboard saya. Oh, sudah ada.
Jadi langsung buka dari aplikasinya bisa, Kak. Nah, ini muncul. Tinggal diklik 2 kali gini aja. Ini tulis ini, Kak, ada tanda tulis ini, Kak. Ada pen di bawahnya, lah ini tinggal ditambah aja. Sudah bisa nulis sticky note, atau langsung klik. Nah, ini bisa lewat HP. Tapi harus sama aplikasinya juga. Itu yang dari HP. Oh, kamera saya matikan. Oh iya sih, soalnya kan ini share screen. Sebentar, ini saya matikan dulu ya, biar bisa nampak ini. Cara yang dari HP. Wah, nggak kelihatan. Oke, nggak bisa muncul. Tapi HP saya bisa kok. Download aplikasinya dulu kalau mau dari HP. Oke, ada Kak Ferry sudah, Kak Akbar sudah. Ini nggak usah dipindah, Kak. Itu saja. Kak Ferry yang turun. Kak Akbar, diisi Kak Akbar. Kak Yeni sudah ngasih nama. Oke. Ini punyanya siapa yang nggak ada namanya ini? Lalu dikasih nama yang ini, yang saya perbesar. Aset yang saya punya di sekolah, peralatan. Oke, good. Yang ini aset fisik, Kak. Kalau ini, Kak. Pindah, Kak, ke fisik, Kak. Ini punya siapa ini yang ngerjakan ini? Kalau yang aset yang kayak lapangan, kemudian perlengkapan, mungkin sarana internet, itu termasuk fisik ya, Kak? Termasuk modal fisik. Jadi yang mengerjakan ini tolong dipindah ke fisik aja. Ini Kak yang saya maksud Kak ya. Aset ini bisa diperbesar, bisa diperkecil Kak. Nah, bisa diperbesar. Apa yang ini masuk itu ya, masuk fisik ya kalau yang ini ya Kak ya. Ini siapa yang mengerjakan? Minta tolong diganti ke fisik aja, aset fisiknya, bukan aset sosialnya Kak. Yang mana Kak? Yang ini Kak Johari. Oh, punyanya Kak Johari yang. Nah, kayak lapangan, peralatan itu termasuk aset fisik Kak. Karena prasarana masuk di aset fisik. Nah, ini bisa kolaborasi aset sosial. Oke. Oke, adanya rekan. Oke, bagaimana kita atasan? Oke. Lanjut slide ketiga. Oke, aset politik kebijakan. Oke, ini punya siapa? Ini Kak Johari lagi. Oke, benar. Salah satu aset politik juga kerjasama dengan pihak luar ya, ada MOU. Biasanya kalau sekolah dengan puskesmas, dengan kepolisian. Kalau saya di SMA ya, biasanya ada MOU tersendiri dengan kita puskesmas sekitar, terus sama kepolisian tuh ada. Nah, ini agama budaya. Ini terutama yang, maaf ya Kak, barangkali yang sekolah di Islam terpadu seperti yang ada di Jakarta mungkin berbeda juga dengan yang di negeri. Nah, itu bisa disampaikan Kak di sini. Saya tadi ngetik kok kemana tempatnya sekarang hilang? Ini Kakak di sini di aset sosial ini ya Kak Johari. Walah. Nah, jadi setiap slide itu Kakak juga nambahkan sticky note lagi Kak. Itu Kak. Tambah gimana? Di sini Kak, ini kelihatan ya Kak, ada tanda ini sticky note gitu. Kalau pakai cara cepat, Ctrl Shift P. Ya, jadi setiap slide nanti. Tempat yang punya saya tadi itu sebenarnya di aset. Ini ya Kak ya, yang Kak Johari ini ya. Iya. Ini termasuk aset fisik Kak. Oke. Nah itu kok di situ tempatnya itu. Nah berarti Kakak yang naruhnya di sini Kak.
Alah. Bisa di copy aja Kak, di copy, di gini Kak, seperti ini, di copy seperti ini. Nah, tinggal di Ctrl C, lalu dihapus saja. Dihapus gini aja Kak, nah, selesai Kak, nanti bisa dihapus. Ya, saya kembalikan lagi. Ya, itu. Nah, itu Kak, bisa saya hapus Kak. Oke, bisa diganti tadi. Waduh, saya hapus ya Kak ya, Ctrl Z lagi. Nah, sudah. Ini Kak, punyanya Kak Johari tadi, di copy dulu Kak. Yang sudah sampai 7. Nanti kita lanjut ya Kak, nanti dilanjutkan. Bisa kita lanjutkan nanti karena waktunya juga biar tidak terlalu molor. Nanti kita belajar lagi Kak terkait Jamboard. Jadi insya Allah nanti materi-materi yang lain pun nanti juga ada seperti ini Kak. Kakak mengisinya lewat Jamboard, lewat Padlet, seperti itu Kak. Tidak apa-apa, ini awal belajar bersama. Memang itu kok kayaknya KKN ya. Nah, lihat slide-nya Kak. Tidak apa-apa Kak, belajar pertama bingung, nanti lama-lama sudah terbiasa. Saya lanjut lagi dulu ya Kak, sambil Kakak Untuk ngopi tadi seperti apa Kak? Kenapa Kak? Untuk ngopi tadi, nama tadi. Tadi punyanya Kakak ya. Sebentar, saya cari dulu punya Kakak. Bentar, saya share screen lagi Kak. Saya ulangi lagi nggih, saya share screen dulu. Contoh ini salah Kak ya. Punyanya Kak Johari sudah tampak ya. Klik 2 kali Kak. Klik 2 kali. Setelah itu tinggal di blok aja Kak. Ya, setelah di blok bisa di Ctrl C. Atau di copy ya, atau di klik kanan, nah pilih copy. Atau lebih singkatnya Ctrl C gitu aja. Ya. Kalau ini sudah tidak terpakai Kak, bisa di hapus. Misal dihapus ya Kak. Saya hapus ya Kak, boleh Kak? Ya. Bentar, ini benar ya, sudah semuanya ini ya. Cuma sedikit tapi. Oke, saya hapus ya Kak. Ini saya hapus, saya pindah ke yang fisik. Nah, ini tinggal sticky note lagi Kak. Nah, tinggal Ctrl V atau paste. Oke, tinggal gini aja Kak, simpan. Selesai. Mau ganti warna kuning juga bisa. Ganti biru, nah boleh. Udah seperti itu Kak. Oh gitu ya. Ya. Oke ya, itu caranya untuk mengisi Jamboard Kak. Nanti insya Allah materi-materi modul yang lain pun kita juga masih memanfaatkan Jamboard. Saya lanjutkan lagi Kak. Tidak apa-apa Kak, kita sama-sama belajar kok Kak. Oke ya, jadi ini kan kakak-kakak sudah berhasil menggali aset apa saja yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan. Yang belum mengisi saya harap segera diisi ya Kak. Oke. Nah, ini selanjutnya Padlet. Aplikasi baru lagi Kak, namanya Padlet. Mohon jangan sampai kebimbang gini ya Kak ya. Waduh, kayak aplikasi enggak apa-apa Kak. Kita memang dituntutnya seperti ini Kak. Enggak masalah, kita belajar pelan-pelan. Belum terisi hari ini enggak apa-apa. Besok boleh. Enggak masalah, pelan-pelan. Yang penting kakak-kakak masih ingat asetnya apa saja, kemudian bagaimana pemanfaatan. Lah ini kalau Padletnya saya share juga linknya. Nah nanti tampilan Padletnya, sebentar saya share dulu Kak. Mau saya share di chat atau di grup WA Kak? Di grup WA aja. Oke siap, di grup WA. Di dua-duanya nggak apa-apa. Oke siap. Enak WA cepet. Oke, saya share di WA. Sudah. Saya share di chat. Jambot Google. Nah. Tas kerungu itu.
Ini Kak Eka Iya, yang Kak. jambornya ini punya saya di 7 sudah berhenti kan. Di 7 sudah berhenti, maksudnya Kak, sebentar. Udah Bukan ada. drama lu. Oke, kalau sudah ya sudah Kak, lanjut ke Padlet ini Kak. Lanjut. Lanjut ke Padlet. Nah, ini Aplikasi Padlet. berarti saya tutup gitu dah. Boleh ditutup, bisa ditutup Kak. Langsung yang link yang sudah saya share di grup ya Kak, Kakak buka. Nanti tampilan Padlet ini ya Kak, yang pertanyaannya ini Kak ya, bagaimana ketika sudah tahu asetnya apa saja, lalu strategi apa nih yang Kakak lakukan untuk bisa memanfaatkan aset tersebut, gitu ya Kak. Secara singkat aja enggak masalah. Oke. Saya share screen dulu biar tahu. Ya, soalnya. Ya, sudah Ini ada kok Pak. Di Padlet juga sudah ada. Sebentar, saya share screen dulu Padletnya. Nah, ini tampilan Padlet ya, Kak. Biar tahu lagi, opo maneh Padlet itu ya. Kemarin Iya. wis ono Cak Gibbs, Cak Horton, sekarang ada lagi Padlet, Jamboard gitu ya, Kak. Nah, ini nanti gini, Kak. Cara pengisiannya kakak-kakak cukup komen ini aja deh. Ya. Cukup di komen. Jadi misal punyanya Kak Ferry, ya tinggal diklik di komennya ini aja, tinggal diisi. Oke, Kak? Itu aja, singkat. Oke. Berarti ini nggak ngisi. Loh, ngisi, Kak. Ngisi sesuai dengan namanya tadi tuh. Ya, ngisi sesuai namanya. Ini sudah ada 15, sudah saya buatkan 15. Bedanya Jamboard dengan Padlet, Kak. Kalau Jamboard itu kata-katanya terbatas, Kak. Ada minimal karakternya. Kalau Padlet bisa lebih banyak. Jadi makanya ketika esai yang lebih banyak, jawaban yang lebih banyak, kita pakai Padlet. Tapi untuk membuat yang singkat-singkat, kita bisa menggunakan Jamboard. Itu Kak, bedanya Jamboard dengan Padlet. Ini biar sama-sama belajar ilmu baru, Kak. Dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga nanti ke anak-anak. Biasanya peserta didik kalau hal-hal baru gitu lebih exciting, lebih tertarik gitu. Oke, jadi ini bisa dicoba Kak, langsung diisi di add komennya ini Kak. Jadi bagaimana strategi kakak-kakak untuk memanfaatkan aset yang sudah dimiliki. Jadi tadi katakan asetnya surplus sudah lengkap, kepala sekolahnya enak lah. Ini untuk memanfaatkan aset untuk pembelajaran, strategi apa yang kakak lakukan. Ini yang masih belum ada suaranya, Kak Hadi, halo Kak Hadi. Nggak ada ya Kak Hadi ya? Cek Kak Hadi. Tapi masih masuk ya? Masih. Kak Punjung. Kak Dian juga nggak ada suaranya hari ini ya? Ngelatih. Jam-jam latih. Dian wis budal paling Dian ini. Iya. Ya enggak apa-apa loh Kak, kalau misal malam juga tidak apa-apa, sesekali malam gitu biar teman-teman. Nah ini nanti kalau malam ada yang alasan lagi apa tidak ini nanti. Jam malam ini. Ini sudah saya siapkan ya Kak Padletnya. Semoga diisi, sudah jam 3. Sudah jam 3 Kak. Ini saya coba isi kok nggak bisa ya di laptop ini. Yang ini mana kan Kak? saya buka 2. Ini Nursitek ini. Ya, yang Padlet apa yang Jamboard Kak? Yang terakhir ini. Padlet ya Kak? Iya. Tapi bisa, oke sebentar Kak. Contoh saya yang tidak ada, yang belum ada Kak Punjung ya. Contoh saya mengerjakan Kak Punjung ini. Saya akan menerapkan titik. Lalu ada tanda ini Kak, tanda pink ini Kak, ini diklik. Nah, muncul Kak. Itu saja. Nanti namanya Kakak juga akan muncul di sini. Ini saya coba, saya klik itu enggak masuk. Di sini tidak masuk? Iya, enggak bisa nulis di situ ya. Yang lain? Bisa? Kak Ferry bisa? Kak Ferry juga nggak bisa?
Bisa Kak. Loh, tapi kok tidak terlihat di situ ya? Sebentar. Mungkin perlu di-refresh. Bentar, Kak. Refresh-nya, Kak. Iya, ini Kak Johari muncul. Ini saya sudah ngerjakan di sini Kak. Oke, saya refresh lagi Kak. Ini Kak Johari sudah muncul. Memanfaatkan bola takraw yang ada. Oke. Oke. Kak Johari sudah berhasil muncul. Sudah saya lagi. Kak Johari mungkin berbagi pengalaman dengan temannya. Kak Johari berhasil mengirimkan. Kalau saya tadi cukup dengan diklik 2 kali di komen, itu bisa ngetik. Setelah itu nanti ada informasi kalau kita itu ada tanda panah di atas sini, itu tanda panah, diklik itu ada yang bilang selesai, udah masuk kayak gini. Makanya mencoba. Monggo. Oke, dicoba dulu Kak. Ini saya juga berhasil loh. Saya juga berhasil menulis, langsung muncul. Kak Suli, Kak Hadi masih belum ada suaranya. Kak Nur, ada suaranya Kak Nur Laili. Kalau Kak Nur Sidik aman. Kak Nur Laili. Mustafa, Pak Tofa. Panggilannya Pak Mustafa ya? Kak Mustafa. MKP itu Bu. MKP. Pilek. Flu. Aman, oke. Tadi saya mengerjakan yang siap, yang jambor. Masalah Eko Pak Dian, Pak Dian, latihan. Pak Eko nge-share murid itu. Pak Dian panggilannya Pak Eko. Pak Eko. Oke, saya biar hafal ya Kak. Kalau Kak Ferry, Kak Hilmi Akmal, ini manggilnya Hilmi apa Akmal? Pak Akmal. Oh bisa, ini Kak Ferry sudah masuk otomatis. Ini Kak Eko. Kalau Kak Zanuar Effendi, berarti manggilnya Kak Fendi. Oke. Kak Sulis, Kak Tofa, Kak Sidik. Ini benar ya Kak Sidik ya? Ya. Bukan Kak Siap, betul. Ini Kak Arif apa Kak Yudi? Arif. Arif apa Arif? Arif. Manut. Oke, Kak Punjung juga bisa mengisi ya. Kak Punjung, suaranya Kak Punjung. Loh iya Pak Punjung ya. Ayo Kak Punjung. Kangen lo kangen. Ayo Kak Punjung, suaranya Kak Punjung. Kak Punjung, suaranya Kak Punjung. Yo ya, kabur lagi Kak Punjung ini. Kak Punjung. Teman-teman lo pengen tahu suaranya Kak Punjung, mau diajak. Jam 3. Nah, iya, ayo diisi dulu. Kak, ini saya boleh live dulu, Kak? Ada kegiatan, Kak? Iya, saya mau ada pameran di santai, saya harus buka bedak ini ceritanya itu. Oke, sebentar Kak ya. Tunggu 5 menit lagi, Kak. Berkenan, Kak? Iya, baik. Jadi gini ya, Kak. Yang belum, saya tunggu ya, Kak. Linknya kan tetap. Meskipun kita akhiri ini kan tetap ya, Kak ya. Sekalian, Kak, tinggal sedikit kok, Kak. Jadi sayang kalau semisal gift. Sebentar Kak, saya share lagi bentar. Ya, sambil mengerjakan, ya. Nah, ini tadi kan sudah ya Kak. Nah, jangan lupa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita jawabnya itu tidak sesuai, gimana Mbak kira-kira Kak? Nanti saya evaluasi Kak, ketika kita tatap muka nanti Kak. Nanti kan tugas-tugas ini akan saya kumpulkan jadi satu Kak. Nah, nanti kita lebih mengelaborasinya ketika tatap muka tidak apa-apa Kak. Karena apa? Kapan rencananya Kak? Kalau di jadwal 27 Oktober sampai 2 November kalau tidak salah Kak. Nah, untuk tempatnya ini saya kurang tahu Kak. Masih menunggu info dari dinas atau cabang dinas atau dari BPKP-nya. Tapi katanya BPKP itu dari dinas Kak nanti yang menentukan tempatnya, entah di mana. Ya. Jadi untuk materi kita ini Kak, ini akan berkelanjutan. Nanti akan kita bahas lagi ketika di tatap muka Kak. Ini di modul 2.5. Jadi modul 2 itu akan kita kupas saat tatap muka semuanya Kak. Ya, jadi jangan lupa tetap mengerjakan tugas mandiri di LMS Kak. Ya, tetap ATM ya Kak. Dan ini batas pengumpulan
Nah, ini bisa sampai modul 1.6 berakhir. Saya lanjut. Nah, ini ya Kak ya, tetap ya Kak ya. Ini tugasnya yang harus dilakukan di LMS. Nah, itu tadi tugas-tugas yang tadi bisa menjadi referensi Kak. Nah, ini nanti ini dilakukan di LMS Kak. Jadi Kakak asetnya apa saja, pemanfaatnya bagaimana. Oke. Nah, ini. Jadi di akhir sesi ini perspektif pendekatan berpikir kita, pola berpikirnya kita sudah mengarah ke aset based thinking ya Kak. Jangan lagi melihat hambatan, tapi kekuatan apa yang dimiliki untuk pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, demikian. Selesai. Tetap tugasnya jangan lupa Kak, boleh saling berdiskusi, saling kerja kelompok boleh kok Kak, tapi tetap harus ada modifikasi ya. Sudah ada yang ditanyakan Kak? Pak Argo. Aman. Aman. Kalau aman, monggo pimpin doa saja enggak apa-apa. Monggo Kak, pimpin doa dulu Kak. Saya stop sharing dulu. Kopilot Kak Arif Sayid, Kak Johari, sekarang Kak Johari aja, monggo. Oke, Kak Johari monggo. Biar berganti. Iya. Semuanya nanti merasakan semuanya. Ya. Jadi bukan ketua dan wakilnya saja. Oke, monggo diatur. Untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita yang awalnya tidak mengerti dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengerti dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Kedepannya harapannya kita bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kooperatif lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi walaupun dengan tatap maya seperti ini. Marilah kita ini pada hari ini dengan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang pulang ke tempat yang sangat jauh, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan sampai selamat pada tujuannya dan juga bertemu dengan keluarga yang bahagia yang sedang menunggu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kameranya dinyalakan semuanya sebentar saja, kita foto bersama. Iya. Mumpung ada Pak Eko. Ayo Pak Eko. Iya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kasih senyumnya yang manis bosku. Iya. Itu Pak Nur Laili nih, Pak Popa. Iki irunge buntu iki. Pak Argo jangan sepaneng Pak Argo. Jangan lupa. Bisa tangan ini Pak Eko. Terima kasih. Lu tangannya Pak Topa. Tangan ini. Oke. Satu. Lagi. Oke. Bentar. Satu. 2, 3. Oke. Shit. Tangannya Pak Dian mana? Tangannya Pak Dian itu? Enggak iso nyekel HP. Sudah. Sudah Mas Yari. Sudah. Oke. Terima kasih. Selamat sore, tetap semangat, selalu tebarkan energi positif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, itu muncul lagi.